insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Wa an Abi Sirwata radhiyallahu anhu Uqbah jazakumullahu khairan Ibn al-Harith radhiyallahu anhu annahu tazawwaja banatan li Abi Ihab ibn Aziz fatatuhu imra'atun faqalat inni qad arda'tu Uqbata wallati qad tazawwaja biha. Hadis ini ya ikhwah, ini masih di dalam bab tentang wara'. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah kemarin telah disebutkan di dua kesempatan. Beliau menuliskan dalam kitab Fawaid mengatakan bahwa al-wara' itu adalah tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah. Tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang ditakutkan bahayanya saat berada di akhirat. Ini yang kemarin disebut sebagai al-wara'. Hadis ini masuk dalam bab al-wara' ataupun tarkus syubhat, meninggalkan hal-hal yang syubhat. Kita perhatikan di sini ya ikhwah sekalian. Ini hadis diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Uqbah ibn Harith radhiyallahu anhu. Di sini sampaikan annahu tazawwaja banatan li Abi Ihab ibn Aziz. Suatu saat beliau menikahi seorang perempuan, anak dari Abu Ihab ibn Aziz. Setelah dia nikahi, ini ada sebagian riwayat ya ikhwah, nama perempuan ini ada yang mengatakan namanya Zainab, ada yang mengatakan di sebagian riwayat namanya Ummu Yahya. Di sebagian riwayat yang lainnya disebut punya nama Ghaniyah. Ada 3 penyebutan. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah, beliau mengkompromikan antara ketiga nama ini. Apa kata beliau? Ini adalah satu orang. Nama kunyahnya adalah Ummu Yahya. Sedangkan laqabnya ataupun gelarnya adalah Ghaniyah, seorang wanita yang kaya. Sedangkan nama aslinya adalah Zainab. Zainab. Berarti Zainab binti Abu Ihab ibn Aziz. Di sini setelah beliau menikahi anak dari Abu Ihab, tahu-tahu kemudian ada seorang wanita yang mendatangi beliau. Sebagian riwayat wanita ini kulitnya hitam. Bukan masalah hitamnya ya, tetapi ini si wanita. Di sebagian riwayat yang lainnya dia itu datang dengan minta, tetapi belum juga secara langsung diijabah oleh sahabat Uqbah bin Harith, karena mungkin ada sebagian keadaan sehingga beliau belum langsung respon atas permintaan si wanita ini. Tapi dalam hadis ini tidak disebutkan jati diri wanita yang nanti mengasih informasi yang baru terhadap sahabat Uqbah bin Harith radhiyallahu anhu. Ya ikhwah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan fatatuhum ra'atun. Ini kemudian beliau didatangi oleh seorang wanita. Dia bilang begini, "Inni qad arda'tu Uqbata wallati qad tazawwaja biha." Ana dulu itu pernah nyusuin Uqbah ibn al-Harith, dan juga pernah nyusui saat itu wanita yang saat ini dinikahi oleh sahabat Uqbah. Wah, kalau sama-sama pernah disusuin, berarti ini adalah saudara sepersusuan. Sedangkan si wanita telah dinikahi oleh sahabat Uqbah. Berarti di sana ya ikhwah sekalian, ini ada sesuatu yang sebenarnya dilarang. Sesuatu yang sebenarnya dilarang, yaitu apa? Menikahi saudara sepersusuan tanpa sepengetahuan dari sahabat Uqbah, dan juga tanpa sepengetahuan dari wanita yang bernama Zainab ini. Udah terlanjur dinikahin.
dan dimungkinkan telah terjadi suatu hubungan badan. Ini ya ikhwah sekalian, kalau seandainya kita sebelum membahas masalah kelanjutan dari hadis ini, kalau seandainya semacam ini terjadi sedangkan orang yang menikahi saudara sepersusuan tersebut tidak mengetahui, maka bagaimana kalau seandainya terlahir seorang anak, dia itu tetap dinisbatkan kepada ayah biologisnya karena faktor syubhat. Berarti bukan anak zina. Beda dengan kondisi seorang yang menikah, yang hamil sebelum nikah. Anak zina ini efeknya sangat besar, tidak hanya menyangkut masalah kedua orang tuanya yang terjerumus dalam suatu limbah perzinaan, tetapi efeknya akan dirasakan oleh anaknya. Si anak yang terlahir dari hubungan zina ini tidak boleh dinisbatkan kepada ayah biologisnya. Berarti nanti binnya adalah bin fulana, bin ibunya. Tidak diperbolehkan dalam syariat agama Islam anak dari hasil perzinahan dinisbatkan kepada ayah biologisnya. Termasuk nanti kalau seandainya anak yang terlahir dari hubungan perzinahan, naudzubillah, ini seorang anak perempuan, maka ayah biologisnya tidak diperbolehkan untuk menjadi wali. Tidak diperbolehkan, dan juga tidak diperbolehkan untuk saling mewarisi. Ini berat ya ikhwah sekalian. Berat masalah hal yang berkaitan tentang masalah suatu hubungan yang tidak dihalalkan dalam syariat agama Islam. Ini menyangkut masalah al-abdha', menyangkut masalah al-farji ataupun al-far' ataupun kemaluan. Para ulama mengatakan bahwa al-aslu fil abdha' at-tahrim. Hukum asal dari abdha', dari farji, itu hukumnya adalah haram. Yang nanti yang bisa membuat halal apa? Adalah hubungan pernikahan yang dihalalkan dengan cara-cara Islam, ataupun di zaman-zaman dahulu adalah dengan milkul yamin, ataupun dengan proses perbudakan. Di zaman kita saat ini sudah tidak ada. Berarti hanya sisa satu saja cara untuk menghalalkan seorang wanita sehingga nanti kemaluannya dihalalkan untuk seorang laki-laki, yaitu dengan proses menikah secara halal. Ini ya ikhwah sekalian, sahabat Uqbah ibn Al-Harith radhiyallahu anhu. Ini beliau seorang sahabat. Beliau mikir, wah ini hubungan saya ini kalau memang benar yang disampaikan oleh seorang wanita yang mendatangiku saat ini itu adalah benar, maka hubunganku dengan istriku saat ini adalah hubungan yang terlarang. Hubungan yang terlarang karena saudara sepersusuan. Sehingga hal ini membuat sahabat Uqbah ibn Al-Harith radhiyallahu anhu, beliau tidak tentram. Karena menyangkut masalah halalnya hubungan laki-laki dengan perempuan. Sehingga bagaimana beliau tidak nunda-nunda untuk nanti dulu, enggak. Karena kenapa? Karena beliau merasa bahwa hubungannya ini hubungan yang enggak sehat antara beliau dengan istri yang sebenarnya itu adalah saudara sepersusuan. Ini beda dengan kondisi kita zaman kita saat ini ya ikhwah sekalian. Kondisi apa? Kondisi yang mana kalau seandainya ada sesuatu yang meragukan, tidak langsung dikonsultasikan dalam ataupun kepada orang yang tahu hukum syariah agama Islam. Tahu-tahu misalnya si suami ini telah menceraikan istrinya sebanyak 9 kali. 9 kali. Padahal maksimal berapa? Adalah 3 kali. Ini bukan cuma diucapkan sekali, misalnya ente anak ceraikan 9 kali. Tidak begitu prosesnya. Tetapi orang ini telah benar-benar menceraikan istrinya sebanyak 9 kali. Padahal maksimal adalah 3 kali saja. 3 kali itu pun kalau seandainya mau merujuk istrinya, maka istri ini ataupun mantan istrinya harus sudah dinikahi oleh laki-laki lain,
sudah harus berhubungan badan, dan sudah harus diceraikan, sudah harus habis masa iddahnya. Ini 4 langkah ini harus ditempuh. Kalau seandainya terjadi kong kali kong, kerjasama dengan seorang muhallil, laki-laki lain, udah ini kan anak syaratnya kalau anak mau merujuk lagi ke istriku, harus ada laki-laki yang menikahinya, harus berhubungan badan, harus diceraikan, kemudian baru setelah masa iddahnya habis, saya baru boleh untuk rujuk kembali ke istri saya dengan pernikahan yang baru. Udah ente nikahi istri saya, mantan istriku. Ini disebut sebagai muhallil. Allah melaknatinya kalau ada kong kali kong semacam ini. Jadi orang yang telah menceraikan sebanyak 3 kali ceraian, ini hampir mustahil untuk bisa dinikahi oleh suami yang pertama. Karena kemungkinan suami yang kedua yang terlanjur cinta pada istrinya nggak akan diceraikan lagi. Udah terlanjur sayang. Apalagi tadi itu kasus yang kita sampaikan, sampai 9 kali menceraikan istrinya. Ini bahayanya. Ini si suami dia diam-diam saja, tidak tergerak sedikit pun untuk mikir bagaimana hubungan dia dengan istrinya. Sehingga kadang-kadang istrinya ini yang mencari informasi, mencari ilmunya. Saat ditanya, ini kemana suaminya kok sampai sebegitu jauhnya melanggar syariat agama Islam. Kemudian dia bilang, perempuan ini bilang, jangankan masalah begini Ustadz, sholat aja nggak mau. Ini sesuatu yang berat ya ikhwah sekalian. Sebagian di antara umat manusia, umat Islam, terlalu abai masalah hubungan laki-laki perempuan. Walaupun haram, gasak saja. Tahu gasak? Sikat saja. Ini yang na'udzubillah ya ikhwah sekalian. Ini beda kondisi dengan zaman sahabat saat itu. Sahabat Uqbah ibn al-Harith radhiyallahu anhu. Beliau enggak nunda-nunda, langsung melaksanakan suatu rihlah, safar. Kemana? Menemui baginda Rasulullah SAW. Beliau saat itu tinggal di Mekah, sedangkan Nabi Muhammad beliau berdomisili di Madinah. Jauh perjalanan di zaman tersebut. Kalau kita melihat Google Map, ini sekitar 550 km jarak antara Makkah sama Madinah. Ditempuh di zaman tersebut susahnya, masya Allah, pewanas. Belum tentu beliau ini punya kendaraan yang mumpuni, sehingga kalau seandainya beliau tidak punya kendaraan yang pas untuk digunakan sebagai naik perjalanan ke sana, dimungkinkan sampai jalan kaki. Demi apa? Demi satu permasalahan yang ingin beliau ketahui jawabannya langsung dari Muhammad SAW. Ini oleh para ulama ya ikhwah disebut sebagai rihlah fi talabil hadis, rihlah fi talabil ilmi, melaksanakan suatu perjalanan untuk nuntut ilmu. Kadang-kadang sebagian ulama salaf ya ikhwah sekalian, mereka itu melaksanakan suatu perjalanan yang cukup jauh dari satu negara ke negara yang lainnya. Untuk apa? Hanya sekedar untuk mendapatkan satu riwayat hadis. Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, beliau menempuh perjalanan yang cukup jauh dari Madinah menuju ke Syam. Untuk menemui siapa? Karena beliau mendengar di sana ada seorang sahabat yang lain yang mempunyai satu riwayat hadis, sedang beliau belum pernah mendengarnya. Beliau ingin cek verifikasi langsung ke sana. Operator mungkin dikecilin dikit, atau yang mengetahui tentang masalah otak-atik mesinnya ataupun volumenya. Jadi ini ya ikhwas sekalian, ini adalah generasi ulama-ulama salaf. Tadi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau melaksanakan suatu perjalanan jauh untuk menemui seorang sahabat yang lain yang bernama Abdullah bin Anis di Syam. Perjalanan cukup jauh. Kalau kita lihat di Google Map, ini 14 jam perjalanan, 1334 km ditempuh dengan jalan kaki. Untuk apa? Dapat satu hadis saja. Untuk nuntut ilmu.
Kita kadang-kadang masjidnya sudah nyaman. Masjid sudahnya nyaman. Kemudian kendaraan pun ada. Pengumuman pun mudah masuk ke HP masing-masing. Saat ditanya kenapa antum gak ikut ngaji, segala alasan dia sebutkan. Ini beda himmah ataupun mungkin semangat dalam menuntut ilmu di zaman-zaman dahulu dengan zaman-zaman kita saat ini. Ulama zaman dahulu ya ikhwas sekalian, mereka mencari satu riwayat hadis ataupun mencari sesuatu sanad yang ali ke seorang ulama sampai menempuh perjalanan yang cukup jauh berbulan-bulan, kadang-kadang cuma satu hadis saja. Ini sahabat Uqbah bin Al-Harits radhiyallahu anhu. Beliau menempuh perjalanan yang cukup jauh menemui Nabi Muhammad SAW, dan beliau tidak nunda-nunda model-model yang semacam ini. Karena kenapa? Karena beliau ingin mendapatkan suatu jawaban secara langsung dari Rasulullah SAW. Termasuk juga ya ikhwas sekalian, kalau nanti antum sempat-sempatkan, Allah alam terjemahannya kitabnya telah ada ataukah belum, ada kitab yang disebut sebagai Ar-Rihlah fi Talabil Hadis yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Di sana kalau kita sekarang ini dalam kondisi nuntut ilmu, termasuk ngaji begini pun termasuk dalam ranah nuntut ilmu, kadang-kadang semangat, kadang-kadang enggak, silakan untuk membaca kitab tersebut. Kemudian kita buat komparasi semangat ulama-ulama salaf dengan semangat kita saat ini. Kendaraan ada, masjidnya pun ber-AC walaupun kadang-kadang anget-anget. Perjalanan pun nyaman, tetapi malas-malesan. Gak perlu jauh-jauh ya ikhwas sekalian. Kalau antum misalnya di masjid di dekat rumah antum misalnya, pernah ada kajian bahasa Arab. Awal-awal full, bertambah hari kian menyusut pesertanya. Tinggal yang terakhir 2 ataupun 3 peserta. Kemana semangatnya? Padahal bahasa Arab ini adalah bahasa Al-Quran, adalah bahasa Al-Hadis. Kita bisa memahami suatu syariah, bisa membaca, ngecek perkataan para ulama, ataupun ngecek kalau seandainya sebagian terjemahan suatu kitab ada yang salah, adalah dari teks bahasa Arab yang asli. Niatkan ya ikhwah, kita sholat juga menggunakan bahasa Arab. Niatkan mulai saat ini untuk mempelajari bahasa Arab. Kita doa, antum doa, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari, memahami bahasa Arab, memahami Al-Qur'an, memahami hadis, memahami kaul-kaul ulama-ulama salaf di saat mereka menafsiri suatu ayat Al-Qur'an ataupun menjelaskan suatu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya jangan mikir debat terlebih dahulu kalau bahasa Al-Qur'an belum bisa, ataupun bahasa Arab belum bisa. Kita menang debatnya kadang-kadang, menang debat paling depan. Saat komentar di internet yang paling pedas komentarnya, padahal menyangkut masalah urusan syariah, dihadapkan pada teks Arab nggak paham sama sekali. Kita perlu bandingkan ya ikhwas sekalian, generasi ulama salaf kita nanti setelah dibaca, Allah alam semoga sudah ada terjemahan Ar-Rihlah fi Talabil Hadis, perjalanan untuk mencari suatu hadis ataupun mencari suatu ilmu, dituliskan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Semoga nanti bisa kita membaca sejarah para ulama tersebut, semangat kita untuk menuntut ilmu semakin terlanjut insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bismillah, kita lanjutkan ya ikhwas sekalian. Tadi ini adalah, jadi ulama itu masya Allah ya ikhwah, dari segi nuntut ilmu mereka bersusah payah, berdarah-darah melaksanakan suatu perjalanan yang cukup jauh. Sehingga kalau seandainya zaman kita saat ini ada sebagian di antara penuntut ilmu, ada kajian di mana dia kejar, ayo kajian di sana,
kita datang. Ada jadwal yang lain si Ustadz Fulan di sana, langsung datang. Yang model-model begini ini perlu untuk dipupuk. Kalau seandainya sebagian di antara teman antum ada yang model begitu, antum deketi dia biar nanti kesetrum semangat untuk nuntut ilmunya. Para ulama mereka berdarah-darah dalam mencari ilmu, dan di saat mereka membukukan, menuliskan suatu ilmu yang mereka dapatkan, menuliskan suatu hadis yang mereka dapatkan, tidak dengan proses yang begitu mudah. Kertas di zaman tersebut belum ada, listrik belum ada, dan mereka saat nuliskan kadang-kadang mungkin menggunakan penerang yang sebenarnya penerang tersebut sangat redup, kemudian bahan bakarnya habis. Itu ya ikhwas kan, dalam kondisi yang panas subhanallah, kadang-kadang walaupun toh malam hari, mereka sakit, mereka punya keluarga, ini mereka berkorban untuk nuntut ilmu. Tadi ini ikhwas sekalian, kalau antum membaca sejarah juga Imam Ar-Razi rahimahullah, beliau itu termasuk di antara ulama yang nuntut ilmu dengan cara berjalan sampai kadang-kadang 5.000 farsakh, ataupun disebutkan di dalam sebagian riwayat adalah melebihi 1.000 farsakh. Sedangkan 1.000 farsakh itu adalah satu farsakhnya adalah 5.000 meter. Tinggal dikalikan nanti, tinggal dikalikan. Dan beliau sering melaksanakan perjalanan yang jauh. Karena kenapa? Kendaraannya kemana? Kendaraannya dijual. Untuk apa? Untuk perbekalan. Suatu pengorbanan ya ikhwas sekalian yang jarang-jarang kita dapatkan di zaman-zaman kita saat ini. Tadi ini kita beri bahasanya ya ikhwas sekalian. Tadi ini sahabat Uqbah Ibn Al-Harith radhiyallahu anhu. Ini beliau langsung melaksanakan suatu perjalanan yang cukup jauh menemui Nabi Muhammad SAW. Karena si wanita dia bilang di sebagian riwayat nih, ataupun si sahabat Uqbah dia bilang, ana nggak tahu, annaki arda'tini wala akhbartini. Ana nggak tahu ente pernah ataupun anda pernah nyusuin ana, dan juga belum pernah ente beritahukan ke ana, sehingga aku menikahi si wanita yang ternyata wanita ini juga pernah engkau susuin. Akhirnya kemudian beliau farokiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau ini menempuh perjalanan untuk menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu, setelah bertemu dengan Nabi Muhammad kemudian beliau bertanya tentang masalah yang beliau hadapi. Kemudian Nabi Muhammad beliau mengatakan, kaifa wa qad qila bagaimana lagi, bukankah telah dikatakan kepadamu oleh si wanita, bagaimana lagi qadarullah masya'afal, bukankah tadi itu si wanita tersebut telah memberitahukan kepada ente. Ini artinya ikhwas sekalian, ini kemungkinan sahabat Uqbah bin Harith radhiyallahu anhu, beliau telah mengetahui hukum syariah tentang keharaman menikahi saudara sepersusuan. Tapi kemudian beliau ingin menemui langsung Nabi Muhammad SAW memastikan. Kemudian beliau mengatakan, kaifa wa qad qil, bagaimana lagi, bukankah engkau telah mendengar si wanita tersebut telah bercerita kepada ente. Ini kata para ulama, maka di situ ada suatu keharusan untuk pisah dengan istrinya tadi itu. Untuk pisah dengan istrinya. Karena tentunya hukumnya adalah haram kalau berkaitan tentang masalah menikahi saudara sepersusuan.
Karena ada suatu hadisnya juga hadis yang sahih, yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasab. Diharamkan dari sepersusuan apa-apa yang diharamkan dari nasab. Kalau misalnya saudara kandung itu diharamkan untuk dinikahi oleh seorang laki-laki, saudari kandung diharamkan untuk dinikahi oleh seorang laki-laki, maka begitu pun diharamkan kalau misalnya ada seorang laki-laki dia itu menikahi saudara sepersusuannya, menikahi saudari sepersusuannya, tidak diperbolehkan, diharamkan bagi dia untuk nikahi ibu susuannya, diharamkan bagi dia untuk menikahi bibi susuannya, diharamkan bagi dia untuk menikahi anak perempuan ataupun cucu perempuan susuannya. Diharamkan. Begitupun kaum wanita. Dari segi apa? Kalau misalnya ada seorang ibu yang dia punya anak laki-laki, punya bayi laki-laki, kemudian saat ataupun suatu kondisi si wanita ini menyusui seorang anak bayi perempuan, maka nanti bagian di masa-masa yang akan datang bahwa anak laki-laki ini dia haram hukumnya untuk menikah dengan perempuan ini. Termasuk diharamkan juga anak laki-laki dari orang ini diharamkan untuk menikahi si wanita ini. Ini adalah efek yang ditimbulkan oleh saudara sepersusuan. Berarti kalau mereka misalnya diharamkan untuk menikah, maka artinya mereka punya hubungan kemahraman dari segi radha'ah ataupun sepersusuan. Berarti di antara mereka boleh untuk berjabatan tangan, boleh untuk berdua-duaan sebagaimana hubungan kemahraman yang lainnya. Cuma nanti bedanya ini nggak ada ikatan waris mewaris. Nggak ada ikatan waris mewaris. Hanya hubungan masalah pernikahan ini yang perlu untuk diperhatikan. Sedangkan kalau misalnya ini sahabat Uqbah tadi ini, beliau punya saudara laki-laki yang tidak disusui oleh si wanita ini. Maka nanti hubungannya apa? Hubungannya saudaranya sahabat Uqbah dengan si wanita ini hubungannya apa? Hubungannya adalah orang lain. Hubungannya orang lain. Artinya kalau misalnya setelah sahabat Uqbah dia pisah dengan istrinya, kemudian saudara beliau menikahi mantan istri dari sahabat Uqbah, diperbolehkan karena yang pernah disusui adalah sahabat Uqbah, sedangkan saudara laki-laki beliau tidak disusuin. Ataupun misalnya perempuan yang telah menjanda tadi ini, perempuan yang telah menyusui sahabat Uqbah, misalnya dia janda, kemudian saudara dari sahabat Uqbah menikah dengan si wanita janda ini, maka diperbolehkan, tidak ada suatu larangan sama sekali. Karena kenapa? Karena tadi itu yang pernah disusuin adalah sahabat Uqbah ibn al-Harithah saja, sedangkan saudara-saudaranya tidak disusui oleh si wanita ini. Mungkin muncul suatu pertanyaan, ini Ustadz, apakah ada batasan tentang suatu susuan nanti yang menyebabkan tentang hubungan kemahraman? Ini kata para ulama, ya ikhwah sekalian, ada suatu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kana fi ma unzilal Qur'an, di antara hal yang diturunkan dari ayat Al-Qur'an itu adalah asyru dha'atin ma'lumatin yuharrimna. Jadi 10 susuan yang membuat seorang itu mempunyai suatu ikatan kemahraman. Ini awal. Kemudian summa nusikhna bi khamsin ma'lumat. Kemudian dinusakh, dihapuskan hukumnya dengan 5 kali susuan. Maklumat di sini ini adalah sekali susuan sampai dalam tahap kenyang. Berarti bukan sekedar sedotan biasa
dihisap sebanyak 5 kali enggak, tetapi adalah kalau misalnya si bayi ini dia itu ngisap walaupun sampai berkali-kali misalnya, kemudian terlepas, berarti itu dihitung satu kali susuan. Kemudian di waktu berikutnya nyusu kembali. Kalau sampai 5 kali, maka itu nanti sudah masuk dalam ruang lingkup saudara sepersusuan yang menyebabkan seorang tersebut dia mendapatkan hukum kemahraman dari segi radha'ah. Kemudian apakah ada batasan usianya? Iya, ada batasan usianya, yaitu bagaimana? Qablal fitam, sebelum disapih, berarti adalah masa 2 tahun. Masa 2 tahun. Berarti kalau misalnya ada orang ataupun anak usia di atas 5 tahun, usia di atas 5 tahun, usia di atas 3 tahun, usia di atas 2 tahun, kemudian terjadi suatu susuan tadi itu, maka bagaimana? Maka bukan termasuk dalam pembahasan ini. Maka bukan masuk dalam pembahasan ini. Kemudian di hadis berikutnya, Wanil Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis berikutnya diriwayatkan oleh sahabat Al Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kita tahu ini beliau adalah merupakan cucu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan 3 tahun setelah hijrah. Yang beliau ini juga yang pernah digendong Nabi Muhammad SAW di saat beliau berkhutbah di atas mimbar beliau. Dan Nabi Muhammad beliau mengatakan, inna bani hadza sayyidun, sesungguhnya anakku ini adalah merupakan seorang pemimpin. Wa sayuslihullahu bihi baina ta'ifatin 'azimatain muslimin, dan nanti Allah akan menjadikan ataupun menyatukan 2 golongan besar dari kalangan kaum muslimin melalui anakku atau putraku ini, yaitu adalah cucu beliau. Dan ini juga ya ikhwah sekalian insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang terjadi saat ada konflik antara sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu dengan sahabat Ali radhiyallahu anhu. Kemudian setelah sahabat Ali beliau meninggal, kemudian diteruskan oleh sahabat Al Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Kemudian untuk menghindari perpecahan, biar tidak terjadi suatu pertempuran besar antara 2 kelompok kaum muslimin, akhirnya beliau kemudian mengundurkan diri dan beliau menyerahkan pemimpinan kepada sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Berarti yang disampaikan Nabi Muhammad menjadi suatu kenyataan. Dan di sebagian hadis yang lainnya Nabi Muhammad beliau mengatakan, Al Hasan wal Husain sayyida syababi al jannah. Al Hasan sama Al Husain itu adalah tuan dari para pemuda ahli surga. Al Hasan sama Al Husain radhiyallahu anhu. Di sebagian riwayat, sebagian sejarah mengatakan bahwa beliau ini meninggal karena diracun. Radhiyallahu anhu. Ini beliau tidak banyak meriwayatkan suatu hadis dari Nabi Muhammad. Sebagian ulama mengatakan bahwa beliau ini hanya meriwayatkan sekitar 12 hadis dari Rasulullah SAW, ataupun 13 hadis. Di antaranya adalah yang terdapat dalam riwayat yang saat ini akan kita bahas. Beliau mengatakan, hafidtu min Rasulillah, aku telah menghafalkan dari Rasulullah. Suatu firman, sabdanya. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkanlah perkara yang meragukanmu menuju perkara yang tidak meragukanmu. Ini menyangkut masalah sesuatu yang syubhat, ia membuat kita itu ragu-ragu, membuat hati kita itu tidak tentram tentang hukum suatu, apakah boleh ataukah tidak boleh.
apakah halal ataukah haram hukumnya? Maka bagaimana da'ma yaribuka? Ente tinggalkan sesuatu yang membuatmu ragu-ragu tadi itu. Kepada apa? Kepada hal yang tidak membuatmu ragu-ragu. Berarti jangan dilaksanakan. Jangan dilaksanakan. Ini kemarin yang sempat juga kita bahas. Jadi ini ya ikhwas sekalian cukup simpel sebenarnya. Dari segi apa? Dari segi meninggalkan sesuatu yang membuat kita ragu-ragu. Ini kemarin masuk dalam ruang lingkup tarkus syubhat. Menyangkut dalam ruang lingkup tarkus syubhat, meninggalkan hal-hal yang syubhat. Sebagian ulama mereka mengatakan ma ra'aitu ashala minal wara'. Ana enggak melihat sesuatu yang lebih mudah daripada al-wara'. Kemudian ditanya kepada beliau ini, "Kaif?" Faqala idza irtabta fi syai'in fad'ahu. Kalau ente ragu-ragu tentang sesuatu ini, da'hu, tinggalkanlah masalah hukumnya. Artinya jangan dilaksanakan. Kalau kita ragu, apakah nanti saya mengambil pekerjaan tersebut ataukah tidak? Karena mungkin di sana ada unsur-unsur syubhatnya, ada unsur-unsur haramannya, maka fad'ahu, ente tinggalkanlah. Karena itu tentunya adalah hal yang lebih aman. Kemarin yang kita sampaikan di hadis pertama dalam bab wara', Nabi Muhammad beliau mengatakan famitaqaw syubhati faqad istabra'a li dini wa ardihi. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang syubhat, maka dia itu telah berusaha untuk mensucikan kehormatan dan juga agamanya. Semoga ya ikhwas sekalian, segala hal yang berbau syubhat, apalagi yang berbau haram, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk, hidayah untuk bisa menjauhkan dari diri kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Masih berapa lama? Udah habis? Sudah? 2 menit lagi? Nah, tinggal 2 menit lagi. Jadi ya ikhwah sekalian, kita ingatkan kemarin tentang masalah berfatwa ataupun minta petunjuk, nanya terhadap hati kita. Ini adalah bukan sembarang hati. Bukan sembarang hati. Tapi adalah hati yang memang masih salimah, yang belum bercampur dengan syubhat. Sehingga nanti lebih baiknya kalau seandainya ada sesuatu yang membuat kita ragu-ragu, maka perlu untuk ditinggalkan saja. Kemarin Muhammad beliau mengatakan wal itsmu ma haka fi sadrika. Suatu dosa itu adalah suatu hal yang menggelitik ataupun membuat hati kita itu ragu. Hati kita itu ragu. Ini hatinya kemarin sudah kita sampaikan adalah bukan sembarang hati, tetapi hati yang memang yang masih bersih, yang belum terlalu mudah untuk menghalalkan segala cara ataupun terlalu mudah untuk memakan sesuatu yang syubhat. Kalau sesuatu yang syubhat, maka nanti lebih baik nanya kepada seorang ulama tentang masalah hukum dari sesuatu yang membuat kita ragu. Biar nanti yang nggak jelas statusnya biar bisa diperjelas, bukan langsung main antem saja. Tentunya itu adalah hal yang lebih aman. Kemarin Nabi Muhammad beliau juga mengatakan wa man waqa'a fi syubhati faqad waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjatuh dalam suatu yang syubhat, maka dia dimungkinkan nanti terjatuh dalam hal yang diharamkan. Itu yang bisa kita bahas dalam pertemuan kita kali ini ya ikhwas sekalian. Nanti di pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang kisah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di saat beliau ngelepeh ataupun memuntahkan suatu makanan karena beliau tanpa sadar telah makan sesuatu yang dihasilkan dari perdukunan. Kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah.
Kita cukup sekian untuk pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.